sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jamaah sekalian, kita pagi ini meneruskan apa yang sudah kita mulai kemarin. Kita akan sampai pada materi saat ini. Sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan apa yang dibaca ini akan menjadi manfaat untuk kita dan semoga manfaat juga untuk penulisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita membahas tentang ba'dul ma'arif ad-daruriyah al-muta'alliqah bil Qur'an. Sebagian pengertian atau pengertian itu maksudnya adalah terminologi ya. Terminologi itu ya pengertian ya. Tentang Al-Qur'an, tentang dasar-dasar yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita kemarin baru membaca Al-Quran adalah gitu. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jiz, adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat. Kita sering mendengar kata-kata mukjizat. Mukjizat itu jamak muannas salim dari kata mu'jiz. Nah, ini dikatakan Al-Quran adalah al-mu'jiz, kalamullah al-mu'jiz. Kemarin sudah kita jelaskan artinya al-mu'jiz adalah melemahkan yang lain. Melemahkan yang lain. Tidak ada siapapun manusia maupun jin yang bisa mendatangkan satu susunan syair-syair seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun sebagian manusia maupun jin saling zahira, saling mendukung atau saling membantu. Al-Munzilu yang diturunkan ala Nabi Muhammadin kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafdzil arabi. Nah, ini dengan lafaz Arab. Ini dicatat. Karena ada namanya terjemahan. Orang Barat itu rata-rata mengenal Al-Quran awalnya itu dari terjemahan. Bukan langsung seperti kita, kecil-kecil udah diajak belajar membaca bahasa Arab. Misalnya mau dikenalkan dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha. Orang Barat nggak ada yang begitu. Rata-rata orang Barat pasti membaca Al-Quran itu terjemahannya. Nah, terjemahan itu Al-Quran atau bukan? Nah, ini nanti dibahas di sini. Al-maktub fil masahif yang ditulis di dalam lembaran-lembaran. Al-Quran itu ditulis di dalam lembaran-lembaran. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya saja adalah ibadah. Al-manqul bitawatur. Nah, ini penting. Al-manqul bitawatur, yang disampaikan atau dinukil. Mangkul itu dinukil, disampaikan, ditransfer mulai dari Kanjeng Nabi sampai kepada kita bitawatur, dengan mutawatir. Nanti saya jelaskan mutawatir itu apa, atau saya baca langsung. At-tawatur adalah, ini ada keterangan di sini. At-tawatur adalah huwa ma yunqalu jam'un 'azimun 'ala jam'in ghafirin yu'manu fil 'adah tawatuhum 'alal kadhib. Jadi gini, at-tawatur itu Kanjeng Nabi ngendika, yang dingendikake adalah bisa satu di antara dua macam. Al-Qur'an, yaitu kalamullah yang memang benar-benar tidak merupakan kata-katanya Kanjeng Nabi, yang benar-benar kata-kata Allah.
Misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu benar-benar bukan karangan Kanjeng Nabi. Itu pertama itu, atau yang kedua kata-kata Kanjeng Nabi disampaikan kepada jamaah seperti ini, kepada para sahabat. Berarti yang mendengarkan berapa banyak sahabat? Nggak mungkin cuma satu kan? Nah, tidak cuma satu sahabat, ada banyak. Ada mungkin 100, ada mungkin 20, ada kadang-kadang 4 orang gitu. Nah, masing-masing sahabat bercerita kepada yang lain, kepada putranya, kepada istrinya, kepada tetangganya. Maka ada sebuah ayat atau sebuah hadis disampaikan kepada para sahabat yang mendengar banyak, dan banyak orang menceritakan kepada yang lain sampai kepada kita sekarang. Itu namanya tawatur. Seperti hujan. Banyak jalur. Ada Pak Mekto cerita, ada Pak Haji Tanto cerita, ada semua ini ada di sini cerita itu. Itu ketika Kanjeng Nabi menyampaikan, setiap sahabat bercerita. Itu namanya tawatur. Tapi ada juga pada saat misalnya Kanjeng Nabi bepergian misalnya, yang dengar cuma satu orang, pembantu beliau misalnya. Karena ada seorang sahabat besar bernama Anas bin Malik. Beliau ini pembantu Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi ya beliau ada. Kadang-kadang itu terjadi, maka yang dengar berapa orang? Satu orang. Satu orang ternyata dilalai, dia cerita kepada orang lain, dan yang menceritakan terus-menerus hanya ada satu jalur saja. Enggak nambah-nambah jalur. Itu namanya hadis ahad. Namanya ahad. Ahad itu satu. Ada namanya tawatur, ada yang namanya ahad. Nah, kalau Al-Quran tidak mungkin dengan cara ahad seperti itu. Kalau hadis mungkin. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Tapi kalau Al-Quran, syarat bisa disebut sebagai ayat Al-Quran, menceritakannya, kemudian dinukilnya, ditransfernya sampai kepada zaman kapanpun, sampai kepada kita melalui banyak jalur. Itu ya, mutawatir itu seperti itu. Al-Quran syaratnya adalah dia kalamullah, dia melemahkan yang lain, kemudian dia diturunkan hanya kepada Kanjeng Nabi, kemudian diturunkannya dengan bahasa Arab, yang kemudian tertulis di lembaran-lembaran. Ada lembaran berupa pelepah kurma, ada lembaran berupa kulit binatang, sampai sekarang jadi kertas dan lain sebagainya. Kemudian ada, karena saya mengatakan lain sebagainya karena ada di HP juga, di PDF dan lain sebagainya. Kemudian kalau dibaca kita mendapatkan pahala. Kemudian sampai kepada kitanya secara mutawatir. Nah, itu syarat disebut bisa menjadi Al-Quran itu begitu. Kalau tidak mutawatir, maka tidak Al-Quran. Al-Mabdu, Al-Quran itu dimulai bi suratil Fatihah, dengan surat Fatihah. Al-Mahtum bi suratin Nas, ditutup dengan surat Nas. Nah, itu pengertian Al-Quran. Al-Quran itu seperti itu. Wa bina'an alaihi, berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan, ini penulisnya menyimpulkan, la tusamma, tidak dinamakan tarjamatul Quran, Quran terjemahan itu sebagai Quranan, sebagai Quran. Terjemahan Quran bukan Quran. Jadi kalau ada terjemahan Al-Quran, itu bukan Quran. Jadi kita tidak bisa membaca terjemahan Al-Quran lalu kita berpahala. Yang berpahala adalah membaca Al-Qur'annya, bukan terjemahannya. Terjemahannya memberikan kita insight, memberikan kita informasi, memberikan kita ilmu. Gitu. Kemudian wa inna ma hiya tafsir. Terjemahan adalah tafsir. Nah, apakah kemudian membaca terjemahan tidak berpahala? Ya berpahala, karena membaca terjemahan bukan berpahala karena bacaannya. Kalau membaca Al-Quran, kita dengan niat apapun kita dapat berpahala, kita dapat pahala. Tapi kalau terjemahan itu kita dapat berpahala, kita dapat pahala apabila dengan niat apa? Belajar.
mempelajari. Seperti ini kita baca tafsir, niat kita belajar, maka kita dapat pahala belajar. Kama la tusammal qira'atu syadz, sebagaimana qira'ah syadz. Qira'ah syadz itu qira'ah yang tidak dinukil secara mutawatir. Jadi ada beberapa riwayat qira'at. Pernah dengar qira'ah sab'ah? Qira'ah sab'ah pernah dengar ya? Imam Ar-Razi dan lain sebagainya. Imam Nafi'. Nah, mereka itu dasarnya adalah mutawatir semua. Mereka qira'ah sab'ah itu menjadi ma'ruf, menjadi sangat terkenal karena mereka mutawatir, semuanya boleh, semuanya adalah Al-Quran. Tapi ada qira'ah syadz yang tidak mutawatir, maka tidak disebut sebagai Al-Quran. Karena apa? Periwayatannya ahad. Misalnya qira'ah atau bacaannya Ibnu Mas'ud dalam ayat Al-Fai'ah. Nah, banyak, ini ada beberapa contoh, tapi tidak perlu saya sebutkan karena bukan sesuatu yang biasa kita temukan. Kalau membaca banyak kitab, maka itu mungkin terjadi. Tapi kalau mushaf yang kita punya, insya Allah sudah bukan, tidak termasuk di dalamnya qira'ah syadz, tidak ada. Kemudian al-asma'ul Quran, asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu namanya banyak, enggak cuma Al-Quran tok. Lil Quran asma, Al-Quran mempunyai beberapa nama. Yang pertama Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quran. Yang kedua Al-Kitab. Yang ketiga Al-Mushaf. Yang keempat An-Nur. Yang kelima Al-Furqan. Nah, pernah dengar kan? Kadang-kadang kita tidak disebut kitab, tidak disebut Al-Quran, tapi disebut Mushaf. Kenapa disebut Mushaf? Ya karena tertulis di banyak lembaran-lembaran. Mushaf itu adalah, kata-kata mushaf sendiri itu adalah isim makan atau kata benda bermaksud tempat. Tempat apa? Tempat disusunnya lembaran-lembaran. Sohifah dimushafkan, ditaruh di dalam cover seperti ini, jadilah mushaf. Kemudian yuwasumya Qur'anan, dinamakan Quran li'annahu at-tanzil al-matslu al-makruh, karena dia diturunkan, dibaca berarti qira'a itu dibaca, makanya Quran. Quran artinya itu dibaca, makanya ada namanya Quran. Quran itu juga bacaan. Quran artinya bacaan. Quran juga artinya bacaan. Jadi apakah sama Quran sama Quran? Secara bahasa sama. Quran ya bacaan, Quran juga bacaan. Bedanya adalah Quran itu cuma bacaan berita, kalau Al-Quran bacaan berupa undang-undang. Gitu, undang-undang hidup manusia. Manusia ya, bukan cuma muslim saja. Karena Al-Quran itu ditujukan untuk semua manusia. Jadi kalau ada yang terima, itu menjadi mukmin karena beriman. Ada yang menyerah menjadi muslim. Kalau nggak ada yang menyerah, maka beda istilahnya, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, para jamaah, ini Asmaul Quran ini setengah lembar. Jadi kalau saya baca, itu nanti tidak akan cukup waktunya. Dan ini sudah 14 menit. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca itu akan memberikan manfaat buat kita, memberikan pengetahuan. Dan ini karena baru pendahuluan. Kalau kita masuk ke dalam ayat-ayat, tafsir ayat, padahal kita belum tahu dasar-dasar seperti ini, maka nanti dalam memahaminya juga kurang maksimal. Maka dasar-dasar ini perlu disampaikan. Makanya kitab tafsir yang besar pasti ada. Ini namanya di dalam buku-buku biasa namanya adalah Ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Ini diberikan, mata kuliah ini diberikan paling cepat kepada siswa aliyah, madrasah aliyah, atau kalau di kuliah ya di IAIN. Itu ilmu Al-Quran. Dan ada di dalam IAIN itu, atau sekarang UIN, itu ada sebuah fakultas yang khusus membahas tentang ilmu Al-Quran ini.
Kalau di Wonosobo ada namanya UNSIK, Universitas Ilmu Al-Quran. Nah, itu namanya aja Universitas Ilmu Al-Quran, itu membahas ilmu ini. Ilmu ini sangat luas, tapi oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili diringkas sekedar kita memahami apa dan bagaimana Al-Quran, sehingga kita memahami ketika membaca tafsirnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.